warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong ke dalam umatnya yang kelak besok akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binangun, Bapak Ade Sutisna SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali, Waka Kesiswaan, Waka Humas dan Waka Sarpras yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Purwoko Dendi Setiawan SPD dan Ibu Novi Dwi Ambarwati SP selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Binangun, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru yang insya Allah pada siang hari ini seluruhnya berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada acara diseminasi modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama adalah Bapak Purwoko Dendi Setiawan SPD, yang kedua ada Ibu Novi Dwi Ambarwati SP. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang terakhir adalah pemaparan materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak. Mengingat acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami persilakan untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binangun, yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Ibu Umi Fatimah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Binangun, Bapak Andi Sutisna SPD MPD, yang kebetulan pada hari ini beliau berhalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan workshop di Cilacap. Yang berbahagia Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Binangun yang pada kesempatan kali ini berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Binangun ini. Dan yang paling berbahagia dalam kesempatan ini mungkin adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Binangun yang kebetulan berjumlah 2 orang ya, hari ini melakukan aksi secara kolaboratif dari beliau Bapak Purwokodi Setiawan SPD dan Ibu Novi Dwi Anggelwati SP. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa bersama dalam acara pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan kedepannya apa yang akan disampaikan di acara ini nanti bisa bermanfaat bagi kemajuan SMP Negeri 1 Binangun pada umumnya dan khususnya bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru semua dalam mengembangkan diri ya, melayani putra-putri kita, siswa-siswi SMP Negeri 1 Binangun ya, khususnya berkaitan dengan penerapan disiplin positif di sekolah kita, yang mana kalau kita mencermati ini merupakan hal yang sangat urgent untuk kita laksanakan, kita implementasikan di sekolah, mengingat tantangan-tantangan zaman yang sudah semakin berat bagi kita khususnya sebagai guru dalam membimbing putra-putri kita di SMP Negeri 1 Binangun supaya mereka bisa memiliki karakter-karakter yang baik tentunya. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk pelaksanaan tugas kita ke depannya. Dan khusus untuk Bapak Ibu calon guru penggerak nantinya bisa melengkapi tugas dengan baik ya, tidak hanya tepat waktu tapi juga tepat mutu. Ya, kalau waktu oke, sudah dikerjakan sebelum due date-nya sudah terkumpulkan. Nah, tepat mutu berarti hasil apa yang menjadi tujuan dari penugasan ini bisa tercapai dengan baik, tidak hanya sekedar centang hijau, tapi bisa selesai dan berhasil apa yang dimaksudkan pada modul 1.4. Nah, lebih lagi nanti bisa segala yang sudah diperoleh di guru penggerak bisa diimplementasikan di sekolah, sehingga ilmu-ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi berdampak bagi ya setidaknya lingkungan sekitar kita, menjadikan sekolah kita ke depannya lebih maju, lebih berprestasi, kemudian kita bisa melayani masyarakat Binangun ini khususnya dengan baik. Saya rasa tidak bijak jika berpanjang kata. Monggo selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan acara lancar sampai selesai, berhasil apa yang dimaksudkan dan bermanfaat untuk kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan mewakili beliau Bapak Adi Sutisna SPD MPD yang kebetulan melaksanakan dinas luar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, acara inti yaitu pemaparan materi menyebarkan
pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dalam hal ini pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Purwomo Dedi Setiawan SPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama yang terhormat Ibu Umi Fatimah selaku Kakak 1 di SMA Studi Namun, kemudian rekan saya Bu Novi selaku calon guru penggerak dari SMA Studi Namun, serta teman-temanku yang hari ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti berbagi kami dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama-tama, alhamdulillah, disyukur kita berikan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersolawat nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan budaya positif. Mohon izin Ibu Bapak. Untuk yang pertama, ada pantun. Cara cantik. Main ya, boleh. Jalan-jalan ke Bekasi. Mampir-mampir ke bandara. Ayo ikut acara diseminasi. Ilmunya bertambah, hatinya bergembira. Selalu semangat, lanjutkan. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membuat sebuah kesepakatan biar nanti kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Kalau saya memberikan ada 5, mungkin nanti dari teman-teman mau menambahkan, silakan. Untuk yang pertama yaitu mengikuti kegiatan dengan gembira, punya syaratnya gembira, bebas berpendapat, kemudian saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain, mendengarkan ketika orang lain berpendapat, kemudian apabila berpendapat silakan bisa mengangkat tangan. Apakah ada tambahan lagi? Ada, belum? Menjaga kebersihan boleh, menjaga kebersihan. Ada lagi? Boleh makan? Oh boleh, sepakat boleh makan. Boleh minum? Boleh. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup ya? Baik. Berarti ada tambahan lagi menjaga kebersihan, terus boleh makan dan boleh minum. Semoga kesepakatan yang kita buat hari ini bisa melancarkan kegiatan diseminasi hari ini. Selanjutnya materi yang nanti akan saya sampaikan yaitu terkait dengan budaya positif. Yaitu konsep intinya seperti ini Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu yang perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila.
Ya, kita ketahui ada 6 elemen untuk profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang lain adalah mandiri, belajar Pancasila dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Selanjutnya, nah, ini ada beberapa kesalahan atau pemahaman miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Mungkin kita sering melakukannya, tetapi ternyata itu adalah membuat menurut para ahli ini ada sebuah kesalahan. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pokoknya guru yang harus mengontrol, menjadi penguasa di kelasnya. Faktanya setiap individu atau setiap murid itu memiliki kebebasan untuk memiliki tindakan. Kita hanya dapat mengaruhi pilihan mereka, bukan mengontrolnya secara langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif yang itu efektif dan bermanfaat. Faktanya tidak semua orang yang termotivasi oleh hal-hal salah satunya itu penguatan positif. Penguatan positif itu contohnya hadiah, kemudian pujian. Ternyata itu tidak menjadi hal yang motivasinya anak itu jadi lebih baik lagi. Kenapa? Mungkin yang dapat hadiah, oke senang, tapi yang tidak dapat hadiah bisa jadi iri, minder dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalkan saya dulunya ya, sering membuat siswanya bersalah, sering menghukum dan sebagainya. Faktanya ternyata di belakang membuat rasa bersalah itu, kritik dan rasa bersalah itu justru nanti akan menurunkan siswa itu sendiri, menurunkan harga diri. Mungkin dia jadi minder, jadi merasa rendah diri dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa atau guru berhak memaksa. Faktanya memaksa dapat merusak hubungan dan tidak mendorong perubahan jangka panjang. Lebih baik membangun hubungan yang saling menghormati dan mencari solusi bersama. Mungkin teman-teman juga sama lah. Kalau kita dipaksa dan sebagainya, pasti nanti efeknya juga tidak baik seperti itu. Selanjutnya, ini ada kalimat dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kemudian, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini berdasarkan kalimat dari Stephen R. Covey. Selanjutnya, ini ada mengubah paradigma stimulus respon atau pendekatan teori kontrol. Yaitu bahwasanya ada sedikit perbedaan terkait dengan stimulus respon dengan teori kontrol. Saya ambil contohnya ya, terkait dengan ini. Realitas kebutuhan kita sama itu di stimulus respon, tetapi di teori kontrol ternyata kebutuhannya setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian saya ambil pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tetapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ini beberapa bagaimana cara mengubah paradigmanya. Selanjutnya, nah, kita terkait dengan tema hari ini yaitu budaya positif, saat itu disiplin positif. Menurut Polisi nanti bahasa Inggrisnya nggak salah, Diana Gosen dalam bukunya School Discipline tahun 2001,
menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau mengikut. Mungkin Bapak Ibu selama ini bahwasanya kalau disiplin itu apa disiplin? Tepat waktu gitu ya. Nah, ternyata artinya apa? Belajar seperti itu. Kemudian disiplin positif adalah penamaan motivasi intrinsik kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif itu seyogyanya itu harus muncul dari motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik. Contohnya yaitu ada hadiah, ada hukuman dan sebagainya. Itu yang ekstrinsik seperti itu. Sehingga nanti mereka akan sadar sendiri terkait dengan perilaku disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, di beberapa awal semester mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat sebuah keyakinan kelas. Ternyata salah satu nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas itu ujung-ujungnya kita ambil dari nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Sehingga nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya yaitu yang kita sering ambil dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen, itu yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, benaran kritis, berkebijakan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada yang dari Ibo Primary Youth Program, yaitu apa? Toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, sampai ke yang percaya diri dengan komitmen. Ada lagi yang menurut 9 pilar karakter. Ini nilai-nilai kebajikannya itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandirian, tanggung jawab, amanah, kemudian sampai yang terakhir yaitu apa? Kedamaian dan kesatuan. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru, alangkah baiknya kita harus tahu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar siswa. Apa sih? Itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang melakukan hal-hal yang aneh. Mungkin setelah ditelusuri ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka ungkapkan, mereka sebagai latar belakangnya. Selanjutnya, nah, origin ini ada beberapa kasus. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan atau bisa memaparkan kira-kira kasus ini itu berkaitan dengan kebutuhan dasar apa. Ibu Abar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang. Mereka meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti itu, seperti Ibu Abar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah,
sebelum Bapak Ibu menjawab, ya, saya berikan beberapa kebutuhan dasarnya. Ternyata 5 kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Ada kasih sayang dan merasa diterima, kekuasaan, kemudian survival, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah, saya minta pendapat satu saja, kira-kira yang Doni lakukan kira-kira berkaitan dengan apa? Kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, bertahan hidup, atau kebebasan? Coba ya Ibu Novi. Terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya, kasus Doni ini ya seperti itu karena Doni ingin bertahan hidup. Seperti itu Pak. Karena Doni kan merasa lapar. Tiap hari dia meminta bekal makanan temannya. Kemungkinan mungkin Doni di rumah tidak sarapan atau tidak membawa uang saku seperti itu Pak. Jadi di sini kalau menurut saya Doni seperti itu karena ingin bertahan hidup, karena dia merasa lapar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Novi. Ya, betul, bertahan hidup. Apakah ada pendapat lain? Kekuasaan, power, ya Pak Torik dulu. Ya, terima kasih waktunya. Nah, karena ini pendapat kan bebas ya. Oh ya, saya benar. Kalau saya itu kasus yang dialami oleh wali kelas SD Pelita Hati itu menghadapi putra putrinya yang bernama Doni khususnya, itu karena dia kurang memiliki kebutuhan yang kekuasaan menurut saya. Dia anak cowok mungkin merasa paling keren ya, paling jago gitu, ingin malahi teman-temannya. Kemudian dia merasa hebat dan puas kalau sudah temannya ngasih makanan gitu. Ya itu, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Tepuk salut. Jempol. Ya, terima kasih untuk Bu Novi terkait dengan bertahan hidup karena dia lapar ya. Mungkin orang tuanya tidak ya berasa dan sebagainya, dia lapar, akhirnya ada cewek ini langsung saya rampas. Ada Pak Torik karena Doninya dia merasa berkuasa, saya itu orang gede besar, cowok lagi. Dengan yang cewek, akhirnya dia memiliki kekuasaan, itu memaksanya. Ya, semuanya benar. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang tadi saya bilang bahwasanya motivasi itu ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ada lagi yang untuk mendapatkan imbalan, mungkin dia ingin melakukan karena imbalannya atau ada hadiahnya. Itu yang dari eksternal. Kemudian ada internal, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang apa itu yang diinginkan, seperti itu. Ya, jadi kemungkinan rata-rata murid kita belum memiliki yang internal ya, masih yang eksternal. Kadang-kadang ingin dipuji, ingin diberi hadiah, ingin dapat imbalan dan sebagainya. Selanjutnya, lanjut. Nah, ini ada hukuman, materi selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa sih bedanya hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi? Nah, nanti kita akan coba dengan materi tersebut. Nah, lanjut. Terkait dengan hukuman. Hukuman adalah Selanjutnya, nah ini hukuman. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Murid atau anak disertai oleh suatu perubahan atau sebuah kata-kata. Itu yang hukuman. Kalau yang konsekuensi ini bersifatnya terencana, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang terakhir ada restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kira-kira sebelum melihat materi ini, kira-kira Bapak Ibu itu sering melakukan yang mana? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Apa? Konsekuensi. Wah, konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman. Ada yang pernah restitusi? Jarang. Ya. Selanjutnya, ya, semoga ke depan kita bisa melakukan restitusinya. Nah, ini ya, ada posisi kontrol guru, itu ada 5. Itu yang pertama yang kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, bedanya apa? Nanti ada yang selanjutnya. Itu yang pertama, itu yang penghukum. Nah, nanti silakan Bapak Ibu guru menilai kira-kira saya itu penghukum, merasa bersalah, apa teman, apa manajer, atau pemantau. Penghukum itu apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu perkataan. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Itu biasanya seperti saya mungkin. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, itu dengan cara dia sendiri. Itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Istilahnya kayak kalau di kayak renungan lah. Ya, biar nanti hatinya terketuk. Akhirnya dia merasa bersalah. Akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya, akhirnya biar nanti dia merasa ini. Kemudian berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dari perkataan tersebut, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, misalkan orang tua ataupun gurunya. Selanjutnya itu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Mereka akan berkata, ayo bantulah lebih bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi biasanya kita pengen menjadi teman-teman mereka. Selanjutnya,
Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu biasanya seperti itu. Nah yang terakhir, ini yang terbaik Bapak Ibu. Sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Biasanya seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, kesepakatan apa yang kita buat, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan sebagainya ya. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, itu adalah ada posisi kontrol kita sebagai pengukur, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir yang terbaik adalah manajer. Selanjutnya, coba minta pendapat terkait dengan terkait dengan posisi kontrol apakah aku. Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya betul. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Ya. Menyalahkan. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, staff manajer ya. Ya, selanjutnya, ayolah lakukan bagi bapak ibu ya. Apa? Ayolah. Apa? Ya betul, teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira? Pemantau. Ya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, selanjutnya ini materi yang terakhir, yang kedua, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Mohon izin Bapak Ibu yang sudah pernah membuat keyakinan kelas. Sudah semuanya ya? Sudah mempraktikkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang sebelumnya Mbak, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bu Sumi? Ya, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Menurut pendapat saya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jika keyakinan kelas itu berarti kan ada kesepakatan yang sebelumnya kita sepakati bersama di suatu kelas itu. Jadi kelas itu tahu ya apa yang akan mereka yakini, sehingga dengan keyakinan kelas itu dengan harapan nanti akan membentuk disiplin positif ke depannya, dan mereka jika mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kalau peraturan kelas itu kan biasanya sebelumnya itu pembuatannya itu tidak diskusi terlebih. Itu benar-benar. Ya, bukan sama sekali. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya kan diambil dari kesepakatan kelas bersama. Tapi kalau peraturan tata tertib biasanya dilakukan oleh satu pihak ya, oleh sekolah dan sebagainya. Selanjutnya,
Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada yang kata-kata dilarang, tidak boleh dan sebagainya. Tapi yang tadi nilainya dibacakan tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melewati kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali apabila keyakinan kelas itu sudah mulai ada perlu dirubah dan sebagainya. Selanjutnya, ini beberapa kegiatan yang sudah kami nyatakan, aksi nyatakan, yaitu pembuatan kegiatan kelas. Selanjutnya, yang terakhir itu segitiga restitusi. Seperti yang tadi, kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, maka sebaiknya sebagai guru yaitu menjadikan segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah siswa. Bisa jadi segitiga restitusi juga nanti bisa dipakai untuk masalah-masalah keluarga. Bisa jadi. Yang pertama yaitu apa? Validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Untuk yang validasi tindakan salah, biasanya apa? Ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, berikut adalah praktek saya dalam melakukan restitusi, segitiga restitusi. Demikian, berikut adalah videonya. Baik, anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Baik. Baik, kita membahas tentang biaya makan, yaitu X sama dengan X. Ya, kamu terlambat lagi. Kalian juga sudah terlambat ya? Sekarang terlambat lagi. Kenapa? Ya, sekarang masih dulu di kelas 40. Nanti kalau 40 sudah selesai, nanti kamu keluarnya 40 ya. 40 ini aja. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Waalaikumsalam. Oh iya, Nasuti ya. Sini masuk. Buru-buru Mbak. Tahu nggak Nasuti dipanggil ke sini? Kira-kira ada apa? Apa coba? Saya datang terlambat sekolah. Iya, kamu datang terlambat sekolah. Iya, memang benar. Pak Guru panggil kamu ke ruangan ini. Pak Guru ingin tahu cerita kamu kok kenapa terlambat sekolah. Seperti itu. Tahu nggak kenapa sih? Coba ceritakan. Kamu kok bisanya terlambat terus? Itu kenapa?
Karena mama saya lagi sakit tipes. Lagi sakit tipes. Oh, sudah berapa hari? Lagi benar. 3 hari. Oh, berarti kamu di rumah menjadi penggantinya ibu, Iya. memasak, terus nyuci baju. Punya adik apa enggak? Punya adik. Sudah sekolah? Sudah. Sudah. Terus kalau sudah mencuci, memasak, mengantar juga atau Iya. mengantar di SD mana? Di negeri bintang 1. Oh, di negeri bintang 1. Berarti kamu tiap hari selama ibu sakit itu kamu mencuci, memasak, terus mengantar adik ke sekolahan. Oh, iya. Berarti kamu terlambatnya seperti itu ya. Ya. Kira-kira itu kalau terlambat itu salah apa tidak? Salah. Jadi kamu menyadari itu kesalahan ya. Ini sudah berapa kali? 3 kali ya selama ibu sakit ya. Ya memang sih manusia itu tidak sempurna. Karena mungkin kesempurnaan itu pasti ada alasannya. Satunya itu alasannya tadi yaitu ibunya sakit. Nah, Hastuti, dengan alasan itu saya maklumi ya, karena setiap orang makhluk juga pernah punya salah seperti itu. Nah, kira-kira kalau terlambat itu, kalau kamu diulangi terus, baik apa tidak? Tidak. Ya, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Kurang disiplin. Terkait dengan disiplin ya. Ya, datang tepat waktu itu yang kamu langgar ya. Ya. Jadi karena kamu sudah tahu, coba ke depan agar kamu bisa datang tepat waktu. Nanti apa yang akan kamu usahakan juga, biar nanti ketika pas pelajarannya Pak Guru, kamu sudah ada di sekolahan, sudah ada sekolah di tempat lagi. Kira-kira apa coba solusinya biar kamu tidak terlambat lagi? Saya coba bangun pagi. Sama kalau masak atau apa cepat. Seperti itu, ya sudah, intinya dari saya atau guru-guru yang lain tidak ingin kamu terlambat, biar nanti apa pelajarannya itu bisa terikuti dengan baik. Dan juga teman-teman juga tidak merasa terganggu karena sudah pelajaran ternyata kamu datang, akhirnya kan terhenti pelajarannya sendiri. Ya, jadi besok jangan sampai terulangi lagi ya. Saya doakan ibumu nanti cepat sembuh, dan kamu juga besok bisa lebih tidak terlalu capek masak, mencuci dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Mohon maaf Pak Guru manggil kamu di sini ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih ya. Silakan dievakuasi. Ya. Jadi Ngapain nyontek-nyontek sudah berusaha? Ngapain kamu teman? Biarin, saya nggak mau nyontek kamu. Apa? ada apa ini? Ini Pak, Taufik nyontok. Siapa yang nyontok? Taufik. Oh begitu ya, sudah. Saya tidak ingin di kelas ini ada perkelahian. Kalau nanti dibuat terlalu lama, ya, menuju ke ruangnya Pak Guru. Ya. Sekarang semuanya silakan mengerjakan ulangan kembali. Paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Ridwan ya? Iya Pak. Ya, sini duduk dulu. Ridwan, kamu sudah istirahat? Sudah Pak. Sudah makan? Sudah. Ya. Tahu nggak kamu dipanggil ke sini? Tahu. Apa coba? Karena saya ada sedikit masalah di kelas. Oh, masalah di kelas yang tadi ya. Ya, memang Pak Guru manggil kamu ingin tahu ceritanya kenapa kok tadi
kamu mendorong si Rofik ya. Coba Pak Guru minta penjelasan kenapa sih kamu bersikap seperti itu? Ya, saya nggak terima aja Pak, saya udah belajar semalaman. Rofik dengan nyontoh jawaban saya. Rofik nyontoh jawabanmu, ya, kamu nggak terima. Ya kenapa? Karena kamu sudah belajar ya. Ya baik. Memang benar ya, Pak Guru juga merasa seperti itu kalau kamu sudah belajar sampai malam, kemudian dicontekin sama teman, sama Pak Guru juga merasa seperti itu. Saya merasa kesal dan sebagainya. Tapi Pak Guru ingin tanya, kira-kira apa yang kamu lakukan tadi itu salah apa tidak? Saya mengaku salah Pak. Salah ya. Mendorong teman itu salah apa tidak? Salah. Nah, iya. Baik, kalau kamu sudah tahu itu salah, ya, kira-kira perbuatan itu terkait dengan keyakinan kelas di kelasmu itu kira-kira melanggar yang apa? Mungkin di kelas saya ada keyakinan yaitu menciptakan suasana aman dan selalu bersikap positif. Saya melanggar aturan itu. Oh ya, aman ya, membuat aman dan selalu positif ya. Ya, memang betul kamu berbuat seperti itu, lingkungan kelasmu atau teman-temanmu jadi tidak aman. Ya, apalagi kan ingat keyakinannya yaitu apa, selalu berpikir positif, berperilaku yang positif. Nah, dengan kamu mendorong itu ternyata apa, membuat kamu jadi berbuat yang negatif. Nah, coba kira-kira Pak Guru ingin menanyakan, kalau perbuatanmu itu tidak baik, kira-kira biar kedepannya baik ya, kamu bisa tahu sikap yang baik seperti apa ya, pada saat ketika nanti ada temanmu mencontek jawabanmu, kira-kira kamu nanti akan berbuat seperti apa? Saya akan bersikap biasa saja, tapi saya akan langsung melapor ke Pak Guru. Itu lebih baik ya, daripada nanti kamu emosi kemudian membuat kegaduhan. Itu sudah baik. Sudah, Pak Guru hanya memberikan masukan saja. Apa yang sudah kamu usahakan tadi yaitu bersikap sabar, kemudian nanti kalau ada teman yang lain mencontek, kamu langsung lapor ke Pak Guru, itu sudah yang terbaik ya. Tidak usah marah-marah, kemudian apalagi sampai mendorong ya, gitu ya. Ya, Pak Guru minta maaf sudah memaki kamu, yang penting kamu tetap berusaha yang terbaik, gitu ya. Silakan. Makasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti pendampingan dengan Pak Guru Roko jadi tambah senang. Saya bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan mengatur waktu dengan baik. Semoga motivasi dari Pak Guru Roko bisa bermanfaat bagi saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti pendampingan dari Pak Guru, saya merasa lebih bisa mengontrol emosi saya saat menghadapi masalah. Semoga motivasi yang Pak Guru berikan bisa berguna bagi saya di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video yang saya paparkan terkait dengan praktek saya dalam menangani kasus siswa terkait dengan masalah-masalah dengan solusi yaitu segitiga restitusi. Di penghujung acara, saya bisa menyimpulkan untuk dapat terlaksananya visi dengan baik dalam mewujudkan Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Malaysia, tentunya sekolah harus mampu menjadi taman yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta suasana yang kondusif bagi warga sekolah. Guna mewujudkan hal tersebut, sekolah harus mampu menumbuhkan budaya positif. Kemudian budaya positif adalah intinya keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah guru menerapkan skill susi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ya, demikian pemaparan materi terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Apabila saya dalam menyampaikan pemaparan tersebut banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu guru yang berbahagia, pemaparan materi mengenai diseminasi modul 1.4, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama tadi kita mendengar pemaparan materi dari Bapak Purwoko Dedi Setiawan SPD, yang kedua adalah pemaparan materi dari Ibu Novi Dwi Ambarwati SP. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, demikian tadi karena berakhirnya sudah pemaparan materi, maka sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan diseminasi positif pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah bersama. Semoga apa yang kita laksanakan pada sampai sore hari ini dapat memberikan manfaat dan berdampak pada kehidupan kita, terutama kepada pelayanan administrasi ataupun pelayanan mengajar kita kepada peserta didik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.